Kembali lagi di channel ini. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya ya terkait dengan kapan sih jadwal pengusulan bansos ya, atau kapan sih bisa melakukan pendaftaran ya untuk mendapatkan bansos. Baik Bapak Ibu sekalian, di video kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua ya bahwa eh, dalam rangka pengusulan bansos atau untuk mendaftarkan diri ya untuk dalam rangka mendapatkan bantuan sosial tadi, maka perlu kita ketahui bahwa ada jadwalnya ya. Nah, sebelum saya sampaikan informasi kapan ya jadwalnya itu dibuka, maka saya ingin sampaikan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana masyarakat bisa mengajukan diri atau mengusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial ya. Nah, di video-video sebelumnya saya juga pernah mengulas terkait dengan DTSN ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwa dalam rangka menyalurkan bantuan sosial, maka pemerintah ya itu menjadikan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai acuan ya, sebagai rujukan ya untuk mendapatkan bantuan sosial nih Bapak Ibu, maka Bapak Ibu perlu terdaftar terlebih dahulu ya di DTSN tadi ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, dulu kita mengenal DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial ya, sebagai acuan untuk mendapatkan bansos, maka Bapak Ibu perlu masuk ke DTKS. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan kehadiran DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, maka Bapak Ibu ini harus terdaftar terlebih dahulu di DTSN ya. Mungkin Bapak Ibu juga banyak yang bertanya, kenapa sih kenapa harus masuk DTSN begitu ya? Atau ada juga yang bertanya begini, DTSN itu apa sih sebenarnya? Dari mana datanya ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional itu adalah gabungan dari data-data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian Regsosek, dan juga data P3KE ya. Nah, tiga data itu melebur menjadi DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan bantuan sosial ya, kita mengenal bansos PKH, bansos BPNT ya atau sembako, kemudian bansos lainnya ya, perlindungan sosial maupun jaminan sosial, maka sekali lagi Bapak Ibu perlu terdaftar di data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Nah, sekarang muncul pertanyaan ya dari berbagai lapisan masyarakat yang ingin mendapatkan bansos ya. Pertanyaannya misalkan kapan ya jadwal pengusulan bansos dibuka? Ini yang paling penting yang Bapak Ibu perlu ketahui bersama. Bahwa Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu ketika ingin ya mendaftarkan diri atau mengusulkan agar Bapak Ibu mendapatkan bantuan sosial, maka Bapak Ibu perlu mengetahui terlebih dahulu juga ya jadwalnya. Nah, dalam hal ini saya perlu menyampaikan bahwa dalam pengusulan bansos itu ada jadwalnya, yaitu dibuka setiap tanggal 1 sampai tanggal 11 setiap bulannya ya. Ini perlu dicatat ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, jadwal pengusulan bansos atau Bapak Ibu ingin mendaftarkan diri mendapatkan bansos, maka jadwalnya dibuka setiap tanggal 1 sampai dengan 11 setiap bulannya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mengusulkan pengajuan bansos tadi, maka sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan ya aplikasi ya yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat ya.
Bapak Ibu bisa mengajukan diri atau mendaftarkan tetangga saudaranya ya secara jalur partisipatif, yaitu dengan menggunakan aplikasi Cek Bansos Kemensos ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya apa itu aplikasi Cek Bansos Kemensos, kemudian bagaimana cara penggunaannya ya. Nah, itu jalur online ya. Bapak Ibu bisa mengajukan usulan secara mandiri ya. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu terkendala dengan teknologi ya, bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jika seumpama Bapak Ibu terkendala dengan teknologi, maka Bapak Ibu bisa menempuh jalur offline ya. Jalur offline itu bisa Bapak Ibu tempuh dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat ya, dengan membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP, sampaikan bahwa Bapak Ibu ingin mengajukan usulan bantuan sosial. Jika belum terdaftar di DTSN, maka daftarkan diri Bapak Ibu terlebih dahulu untuk masuk ke DTSN, kemudian Bapak Ibu bisa mengajukan usulan bantuan sosial ya. Jadi mudah ya, ada dua cara dalam rangka mengajukan usulan bantuan sosial ya. Bisa melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Jika seumpama Bapak Ibu katakanlah terkendala teknologi atau tidak, mohon maaf, misalkan tidak punya HP yang mendukung begitu ya, maka Bapak Ibu tempuh jalur kedua, yaitu bisa juga mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat ya. Sampaikan maksud dan tujuan Bapak Ibu untuk mendapatkan bantuan sosial. Ingat ya, ini juga perlu diingat, perlu digarisbawahi bahwa bantuan sosial itu ada kuotanya ya. Bisa saja kuotanya sekian untuk sekian orang di desa Ibu ya atau Bapak, nanti jadi desa atau kelurahan setempat bisa saja mengajukan usulannya ya untuk mendapatkan bansos bagi haknya Bapak Ibu. Tapi ingat ya, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwa bansos itu ada kuotanya ya, dan ini perlu kita ketahui bersama. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.